Di video sebelumnya, kami telah membahas mengenai program modernisasi alutsista Angkatan Darat Australia bagian pertama, LAND 121 dan LAND 400. Bila Anda belum menonton bagian pertama, Anda bisa menekan link di pojok kanan atas. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai program LAND 907 dan LAND 4503. Alutsista apa saja yang akan diakuisisi oleh Angkatan Darat Australia? Berapa jumlah alutsista yang akan didatangkan? Dan berapa jumlah dana yang digelontorkan dalam program modernisasi alutsista ini? Mari kita simak bersama-sama. LAND 4503 merupakan program pengadaan Armed Reconnaissance Helicopter untuk menggantikan 22 unit AC-66 Tiger dari Airbus. ADF ingin segera mendapatkan ARH terbaru, dikarenakan Tiger memiliki permasalahan dalam sistem network integration dengan aset ADF yang lain dan performa yang tidak memuaskan. Program ini telah direncanakan sejak tahun 2016, dan berdasarkan datanya, terdapat 3 peserta yang mengikuti tender ini, mulai dari Boeing dengan AH-64 Apache, Bell Aviation dengan AH-1Z Viper, dan Airbus yang berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas dan reliabilitas dari Tiger yang telah dimiliki oleh ADF. Dengan belajar dari kesalahan sebelumnya, pemerintah berkomitmen untuk menetapkan kriteria yang sangat ketat, mulai dari tingkat maturity yang tinggi, proven, dan dapat beroperasi di LHD Canberra Class. Setelah melakukan beberapa evaluasi, akhirnya pada Januari 2021 lalu, Menteri Pertahanan Australia mengumumkan bahwa AH-64 Apache keluar sebagai pemenang dari tender ARH. Apache merupakan heli serang buatan Boeing Amerika Serikat dan telah digunakan oleh US Army sejak tahun 1986 hingga saat ini. Heli ini telah diproduksi sebanyak 2.400 unit dengan berbagai varian, dan telah digunakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia oleh pos penerbat TNI AD. Apache sendiri sudah diterjunkan di beberapa medan perang, sehingga tidak perlu diragukan lagi kapabilitasnya. Heli yang akan dimiliki oleh Australia memiliki spesifikasi yang sama dengan milik pos penerbat, dengan menggunakan mesin T700GE701D, memiliki kapabilitas kontrol UAV, improvisasi Joint Tactical Information Distribution System, dan banyak lainnya. Apache juga diperlengkapi dengan persenjataan M230E1 chain gun berkaliber 30 mm, roket Hydra 70 mm, dan rudal anti-tank Hellfire. Departemen Luar Negeri Amerika pun telah memberikan lampu hijau untuk penjualan 29 unit Apache seri Guardian beserta paket lainnya kepada Australia. Diproyeksikan nilai kontrak pengadaan Apache ini sebesar 3,5 miliar US dollar dan akan selesai pada tahun 2026. LAND 907 merupakan proyek untuk meningkatkan kemampuan Heavy Armor Capability System yang terbagi menjadi 2 fase. Phase 1 merupakan fase pengadaan 59 unit M1A1 AIM, 7 unit M882A2 Hercules, 14 Heavy Tank Transporter, dan 8 unit truk BBM. Proyek pembelian ini juga disertai dengan dukungan berupa suku cadang, amunisi, fasilitas pelatihan, dan peralatan tambahan lainnya. Phase 2. Pada awal mulanya, fase ini merupakan proyek peningkatan kemampuan dari main battle tank M1A1 dan kendaraan pendukung yang sudah ada, sehingga layak beroperasi hingga 2035. Akan tetapi, Australia beranggapan bila akan jauh lebih masuk akal bila mengikuti standarisasi main battle tank US Army yang sudah menerima M1A2 SEP V3. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat ancaman modern dewasa ini sudah sangat berbeda dengan beberapa dekade yang lalu.
terkhususnya dari ancaman ATGM, AGM, dan roket anti-tank yang semakin meningkat. Apalagi Indonesia dan Singapura yang telah menggunakan amunisi 120 mm yang modern dan mematikan pada armada Leopard 2-nya. Berdasarkan data dari DSGA, Australia berkeinginan untuk mengakuisisi 75 unit M1A2 SEP V3 termasuk kendaraan pendukung lainnya. Proyek yang besar ini diestimasikan bernilai 1,7 miliar US dollar. M1A2 SEP V3 sendiri merupakan varian yang telah mendapatkan banyak upgrade, mulai dari mesin Honeywell AGT 1500 gas turbine engine yang dapat menghasilkan tenaga 1500 horsepower, passive ballistic turret protection dengan ERA array, APS trophy yang berguna untuk mengeliminasi ancaman dari amunisi anti-tank, improve counter IED armor yang berguna untuk meminimalisir kerusakan akibat ledakan IED. Ammunition detailing. Fitur ini dapat membuat M1A2 menggunakan amunisi airburst yang berguna untuk mengeliminasi target infanteri ataupun target udara yang terbang rendah. Improve forward looking infrared yang berguna untuk meningkatkan akuisisi target dan identifikasi target. Low profile common remotely operated weapon system yang menggunakan senapan mesin 12,7 mm. Beginilah contoh program pengadaan alutsista yang konsisten dan transparan dari negara Australia. Harapan kami sebagai penggiat militer adalah pemerintah Indonesia dapat mencontoh hal-hal positif tersebut dan mengimplementasikannya di masa depan. Hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana dalam pengadaan alutsista TNI. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pengadaan alutsista Angkatan Darat Australia dalam video part 2 ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.